Selamat datang, jiwa-jiwa terurapi yang terkasih. Obsesi yang paling berbahaya adalah yang menyamar sebagai kepedulian. Lihatlah, orang-orang tidak selalu terobsesi padamu karena mereka mencintaimu, mengagumimu, atau bahkan membencimu. Terkadang mereka terobsesi karena keberadaanmu mengungkap satu hal yang telah mereka habiskan seumur hidup untuk menyembunyikannya. Kebenaran tentang diri mereka sendiri. Dan saat ini, di suatu tempat di kotamu, di keluargamu, atau dalam lingkaran teman lamamu, ada satu orang yang benar-benar kehilangan pijakan pada realita karena dirimu. Ya, kamu, sang yang terpilih. Mereka bersumpah bahwa tidak akan ada yang menyadarinya, tidak ada yang percaya, dan tidak ada yang akan merayakannya. Ada fakta yang jarang diketahui. Otak manusia memproses obsesi dengan cara yang sama seperti memproses kecanduan. Dorongan dopamin yang mereka dapatkan dari menyebut namamu, menyerang karaktermu, atau diam-diam mengawasi setiap gerakanmu, secara kimiawi tidak berbeda dengan sensasi berjudi, makan berlebihan, atau scroll Instagram jam 3 pagi dalam piyama. Tapi masalahnya, kalau kecanduan masih bisa dikelola, obsesi terhadap orang yang terpilih bisa menghancurkan seluruh hidup seseorang. Kenapa? Karena kamu adalah gangguan spiritual yang tidak mereka antisipasi. Kamu adalah kesalahan dalam sistem mereka, plot twist dalam sinetron hidup mereka. Kamu tidak hanya muncul dalam dunia mereka, kamu membunyikan alarm dalam jiwa mereka yang tidak bisa mereka matikan. Dan sekarang mereka di luar sana terdengar tidak stabil secara mental. Menyebut-nyebut namamu begitu sering sampai-sampai namamu seharusnya bayar kontrakan ke mereka. Orang-orang di sekeliling mereka sudah muak. Muak dengan namamu yang selalu diselipkan. Muak dengan cerita-cerita liar. Muak dengan update yang tidak diminta. Muak mendengar tentang kamu sebelum sarapan seolah kamu adalah berita kilat dari langit. Dan yang membuatnya makin lucu, mereka tidak sadar betapa jelasnya obsesi mereka. Betapa transparannya itu semua. Orang-orang yang mereka coba pengaruhi sekarang malah duduk diam di grup chat dan bilang, "Ya, yang satu ini udah benar-benar nggak waras." Jadi tetaplah di sini. Karena dalam video ini, kita akan kupas kenapa orang-orang menganggap orang ini tidak stabil secara mental karena terus membicarakanmu. Dan kenapa sebenarnya ini semua bukan tentang kamu. Ini tentang apa yang cahayamu ungkap dalam kegelapan mereka. Dan percayalah, ini lebih dalam dari sekadar rasa iri. Nomor 1. Obsesi adalah cara pikiran memproses apa yang tidak bisa dipahami oleh jiwa. Alasan orang ini tidak bisa berhenti membicarakanmu bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa yang kehadiranmu bangkitkan dalam diri mereka. Ini bukan kekaguman, dan juga bukan sekadar rasa iri. Ini lebih dalam dari itu. Apa yang kamu bawa tidak bisa dipahami hanya dengan logika dangkal. Energi dan esensimu, keberadaanmu sendiri memicu bagian dari mereka yang belum pernah mereka hadapi. Seolah-olah pikiran mereka mencoba memahami sesuatu yang jiwa mereka langsung kenali. Tapi ego mereka menolaknya. Dan ketika jiwa terguncang sementara ego menyangkal, maka yang terjadi adalah obsesi. Orang ini tidak sekadar bergosip tentangmu. Mereka sedang berperang di dalam diri setiap kali namamu disebut. Kamu mewakili sesuatu yang diingat oleh jiwa mereka. Mungkin sebuah kebenaran yang telah mereka tinggalkan, potensi yang mereka abaikan, atau jalan yang mereka terlalu takut untuk tempuh. Setiap kali kamu bergerak, berbicara, atau meraih keberhasilan, itu seperti menusuk luka yang sudah lama mereka pura-pura tidak ada. Jiwa mereka tahu kamu berbeda. Tapi mengakui itu berarti mereka harus menghadapi kebohongan yang mereka ciptakan tentang siapa mereka dan apa yang telah mereka lakukan dengan hidup mereka. Dan jujur saja, kebanyakan orang lebih memilih kehilangan akal daripada harus menatap bayangan dirinya sendiri. Itulah kenapa obsesi itu muncul lewat obrolan yang aneh, sindiran yang tidak pada tempatnya, dan penyebutan nama yang tidak diperlukan. Itu adalah pikiran mereka yang berusaha keras memproses apa yang jiwa mereka sudah tahu, tapi tidak mau dihadapi. Ini bukan soal kamu secara pribadi. Kamu hanya kebetulan menjadi cermin yang memantulkan semua yang mereka hindari. Dan karena mereka tidak bisa memecahkan cermin itu, mereka mencoba mendistorsi pantulanmu lewat kata-kata mereka.
Tapi semakin mereka berbicara, semakin buruk jadinya. Bagi mereka sendiri, ini adalah disonansi spiritual yang menyamar sebagai obsesi. Dan itu perlahan-lahan menggerogoti mereka, membuat mereka tampak tidak stabil di mata orang lain. Padahal mereka sendiri merasa sedang masuk akal. Nomor 2. Orang-orang tidak menganggap mereka tidak stabil karena obsesinya, tapi karena tanpa sadar mereka membocorkan rahasia tentang diri mereka sendiri. Saat seseorang terus-menerus membicarakanmu, kebanyakan orang mengira itu karena obsesinya yang berlebihan. Tapi masalah sebenarnya adalah apa yang tanpa sadar keluar dari mulut mereka saat mereka melakukannya. Mereka pikir sedang bercerita tentangmu, padahal sebenarnya mereka sedang membuka topeng mereka sendiri setiap kali namamu disebut. Setiap percakapan yang tidak perlu, setiap sindiran kecil, itu semua membocorkan rasa takut, luka batin, dan ketidakamanan mereka sendiri. Bukan obsesinya yang membuat orang lain jengah, tapi kenyataan bahwa mereka sedang runtuh di depan publik dan tidak sadar sedang melakukannya. Saat seseorang tidak bisa berhenti membicarakanmu, itu jarang sekali benar-benar tentang kamu. Itu tentang bagaimana kamu mengguncang kenyataan palsu yang telah mereka bangun. Dan ketika mereka terus berbicara, mereka mulai keceplosan. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar mulai menyadari tanda-tandanya. Iri hati yang menyamar sebagai kepedulian. Dengki yang menyamar sebagai saran. Kepahitan yang dibalut obrolan santai. Orang-orang yang mendengarkan mulai menangkap pola itu. Mereka mulai menyadari ada kebohongan, ada keterpaksaan, dan nada putus asa setiap kali namamu disebut terlalu sering. Dan bagian paling lucunya, mereka pikir sedang membuatmu terlihat buruk, padahal justru mereka sedang mempertontonkan kehancuran mereka sendiri di hadapan semua orang. Orang-orang jadi tidak nyaman bukan karena apa yang dikatakan tentangmu, tapi karena melihat seseorang kehilangan kendali atas eksistensimu itu mengganggu. Itu membuat orang bertanya-tanya, kenapa kamu begitu terpicu? Kenapa kamu begitu terobsesi? Tanpa harus mengatakannya, orang-orang mulai melabeli mereka sebagai tidak stabil. Karena orang yang waras dan merasa aman tidak akan terus-menerus membicarakan orang lain seperti itu. Pada akhirnya, setiap kata yang mereka ucapkan tentangmu adalah pengakuan tentang diri mereka sendiri. Obsesi mereka hanyalah gejala. Keruntuhan mereka adalah penyakitnya. Dan yang paling menyedihkan, mereka adalah orang terakhir yang menyadarinya. Nomor 3. Kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah tugas spiritual yang belum terselesaikan. Kamu bukan hanya orang yang lewat dalam hidup mereka. Bagi orang tertentu, kamu adalah pengingat hidup dan bernapas tentang segala hal yang mereka coba lupakan dari diri mereka sendiri. Kamu adalah pilihan yang tidak mereka ambil, risiko yang terlalu mereka takuti untuk hadapi, versi diri mereka yang mereka tinggalkan, karena lebih mudah untuk menyesuaikan diri daripada tampil beda. Itulah mengapa kehadiranmu sangat mengganggu mereka. Bukan karena kamu melakukan sesuatu secara langsung, tapi karena keberadaanmu saja sudah mengaduk-aduk semua hal yang mereka kubur di dalam diri mereka. Kamu adalah tugas spiritual yang gagal mereka selesaikan. Beberapa orang ditakdirkan untuk belajar darimu, tumbuh bersamamu, atau terinspirasi olehmu. Tapi ego mereka tidak mengizinkannya. Mungkin karena iri, mungkin karena kesombongan, atau mungkin karena kamu terlalu mengingatkan mereka pada potensi yang mereka miliki sendiri. Apapun alasannya, mereka menolak tugas itu. Dan sekarang, setiap kali mereka melihatmu melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan, menjadi apa yang mereka hindari, dan bersinar di ruang yang terlalu mereka takutkan untuk masuki, mereka jadi kalut. Itulah mengapa obsesi mereka begitu kuat. Ini bukan soal suka atau benci padamu. Ini soal fakta bahwa jiwa mereka mengenalimu sebagai sesuatu yang penting. Sesuatu yang seharusnya selaras dengan mereka. Tapi, pikiran sadar mereka tidak bisa memprosesnya. Karena mengakui pentingnya dirimu,
berarti mengakui bahwa mereka telah melewatkan momen mereka. Dan tidak semua orang sanggup menerima kebenaran seberat itu. Jadi, alih-alih menghadapi akar masalahnya, mereka terus membicarakanmu. Seolah dengan menyebut namamu cukup sering, mereka akan merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Bagian yang menggelisahkan adalah jauh di dalam hati. Mereka tahu mereka seharusnya berada di jalur yang lebih tinggi, melakukan lebih banyak, menjadi lebih baik. Tapi mereka memilih jalan pintas atau tetap berada di zona nyaman sementara kamu terus melangkah. Dan sekarang, kamu menjadi masalah yang tidak bisa mereka lari darinya. Setiap keberhasilanmu, setiap langkahmu, membangkitkan pelajaran lama yang belum selesai dalam diri mereka. Mereka tidak akan mengakuinya, tapi kamu adalah satu-satunya hal yang jiwa mereka masih belum bisa berdamai dengannya. Nomor 4. Mereka membicarakanmu karena alur hidup mereka tidak lagi masuk akal saat kamu ada. Alasan mereka tidak bisa berhenti membicarakanmu adalah karena kamu menjadi satu-satunya hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Seluruh identitas mereka dibangun atas serangkaian aturan tak tertulis. Siapa yang layak dikagumi? Siapa yang biasa-biasa saja? Siapa yang berpengaruh? Dan siapa yang harus diam? Mereka menjalani hidup dengan nyaman dalam sistem itu, menaiki tangga palsu dan bermain dalam permainan yang telah diatur. Lalu kamu muncul, dan tanpa usaha pun kamu menghancurkan semuanya. Kamu tidak meminta izin untuk bersinar. Kamu tidak mengikuti skrip mereka. Kamu tidak memohon tempat di meja yang sebenarnya memang sudah ditakdirkan untukmu. Ketika seseorang yang terpilih masuk ke dalam ruangan, semuanya berubah. Urutan sosial yang biasa tidak lagi berlaku. Orang yang paling disukai tiba-tiba merasa tak terlihat. Yang dulu mengandalkan pesona dan kebijaksanaan palsu sadar bahwa tak ada yang lagi mendengarkan. Pemimpin yang mengaku-ngaku tidak lagi bisa menentukan siapa yang pantas didengar. Dan itu menakutkan bagi orang-orang yang seluruh identitasnya dibangun atas peran yang tidak pernah benar-benar mereka miliki. Kamu mengganggu sistem itu tanpa melakukan apa-apa. Itulah mengapa mereka terus menyebut namamu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu pada mereka, tapi karena keberadaanmu mengancam realitas palsu yang dengan susah payah mereka ciptakan. Cerita-cerita yang mereka bangun tentang diri mereka sendiri terdengar kosong saat kamu ada. Kebohongan yang mereka jual ke orang lain tidak lagi dipercaya. Jadi, untuk kembali merasa penting, untuk kembali dilihat dan didengar, mereka mulai membicarakanmu, menjadikanmu bahan gosip, topik, kontroversi. Itu adalah usaha putus asa mereka untuk menarik perhatian kembali ke diri mereka di ruang yang tak lagi mempan dengan trik lama. Mereka belum menyadarinya, tapi semakin sering mereka bicara, semakin jelas bahwa mereka telah kehilangan kendali atas narasi. Kamu tidak sekadar hadir. Kamu menulis ulang seluruh ceritanya. Dan sekarang mereka terjebak dalam naskah yang tak lagi masuk akal tanpa kehadiranmu. Nomor 5. Auramu memaksa pengakuan dari bawah sadar. Salah satu hal paling aneh dari membawa energi tertentu adalah bagaimana itu membuat orang-orang mengatakan hal-hal yang bahkan tidak ingin mereka ungkapkan. Tanpa berusaha pun, auramu menarik kebenaran tersembunyi dari orang-orang. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol atau matikan. Ini hanya sesuatu yang terjadi ketika jiwa yang kuat masuk ke ruangan penuh topeng. Kehadiranmu membuat tembok pertahanan mereka mulai retak. Dan sebelum mereka sadar, mereka mulai mengaku. Bukan langsung padamu, tapi tentangmu, pada siapapun yang mau mendengarkan. Yang membuatnya lebih aneh lagi adalah, mereka sendiri tidak tahu kenapa mereka melakukannya. Itu bukan rencana, bukan strategi. Ini spiritual. Ada sesuatu tentangmu yang membuat kegelapan mereka muncul ke permukaan. Seolah-olah jiwa mereka tak bisa menahan diri untuk membersihkan diri saat kamu hadir. Mereka mulai mengakui hal-hal yang dulu mereka janji akan simpan rapat. Rasa iri lama, persaingan diam-diam, rasa dengki yang mereka pura-pura tidak punya. Bahkan cara-cara diam-diam mereka mencoba menghalangi keberuntunganmu atau bersaing denganmu, padahal kamu bahkan tidak bermain di permainan yang sama.
Dan orang-orang yang mereka curhati, mereka memperhatikan. Mereka merasakan kepahitan aneh itu, energi gugupnya, nada obsesifnya. Itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, karena jelas bahwa orang ini sedang tidak stabil. Mereka sedang secara spiritual membuka diri tanpa sengaja. Apa yang awalnya terdengar seperti obrolan biasa berubah menjadi pengakuan tidak langsung tentang seberapa dalam kamu memengaruhi mereka. Dan lama-lama, orang-orang berhenti menganggap mereka serius. Bukan karena apa yang mereka katakan tentangmu, tapi karena apa yang obsesi mereka ungkapkan tentang jiwa mereka sendiri. Saat itulah orang-orang mulai menyebut mereka aneh atau nggak stabil. Bukan karena dramanya, tapi karena melihat seseorang hancur hanya karena hidup orang lain. Itu memang menggelisahkan. Auramu tidak hanya menarik perhatian, ia menghapus ilusi. Dan tidak semua orang siap berdiri telanjang di bawah cahaya yang kamu bawa. Kamu tidak pernah meminta untuk diperhatikan. Kamu tidak pernah berkampanye untuk mencari pengikut. Dan kamu juga tidak pernah memohon kepada siapapun untuk menyukaimu. Namun tetap saja, kamu secara alami memancarkan wibawa dan kehadiran yang membuat orang lain bingung. Mereka berusaha keras mencari tahu bagaimana kamu bisa seperti itu. Orang-orang yang seumur hidupnya mengejar validasi, membangun citra publik yang sempurna, dan mati-matian mencari perhatian, tidak tahu bagaimana harus menyikapi seseorang yang nilai dirinya sudah dimateraikan oleh sumber sebelum ia lahir ke dunia. Nomor 6. Nilaimu tidak pernah bisa ditawar, dan setiap kali kamu hadir di suatu tempat, kamu mengubah dinamika yang tak terlihat. Wibawa yang kamu bawa bukanlah jenis yang bisa dibeli, dipalsukan, atau ditiru. Itu tertanam dalam siapa dirimu, dan terlihat dengan cara yang tak bisa disalin siapapun. Dalam cara orang diam dan mendengarkan saat kamu berbicara, cara suasana ruangan berubah saat kamu masuk, dan cara orang lain secara naluriah merasa mereka sedang berada di dekat sesuatu yang berbeda. Itulah yang membuat mereka terguncang, karena itu membuktikan bahwa sistem yang mereka bangun untuk menentukan siapa yang layak dihargai sudah tidak relevan lagi. Aturan sosial yang tidak terucapkan hancur saat seseorang sepertimu muncul. Orang-orang yang menjadikan diri mereka sebagai penjaga gerbang, influencer, atau pemimpin-pemimpin palsu tiba-tiba merasa tidak penting. Struktur ego mereka, bangunan rapuh yang disusun dari tepuk tangan dan pujian dangkal, mulai runtuh. Karena kamu membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumumkan, tidak perlu izin, dan tidak memohon untuk diterima. Kamu adalah bukti hidup bahwa beberapa orang memang terpilih, ditandai, dan diangkat oleh kekuatan ilahi. Dan tidak ada yang bisa membatalkan hal itu. Dan bagi mereka yang menggantungkan seluruh identitasnya pada validasi manusia, kenyataan itu terlalu berat untuk diterima. Nomor 7. Orang ini secara bawah sadar mencoba menyalurkan energimu dengan terus-menerus membicarakanmu. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketika seseorang tidak bisa berhenti membicarakanmu, itu bukan sekadar omongan kosong. Secara spiritual, kata-kata bukanlah sesuatu yang hampa. Mereka membawa energi, niat, dan kekuatan. Setiap kali orang ini menyebut namamu, terutama dengan frekuensi yang obsesif, mereka sebenarnya sedang berusaha menyambung ke frekuensi yang kamu bawa. Ini adalah bentuk kuno dan halus dari vampirisme energi. Dengan terus-menerus membicarakanmu, menyebut namamu dalam percakapan, dan menyimpan bayanganmu dalam pikiran dan kata-kata mereka berusaha menempel secara spiritual pada energi yang kamu miliki. Tapi disinilah semuanya berbalik arah. Karena apa yang kamu miliki bukanlah sesuatu yang biasa. Itu bukan sesuatu yang kamu usahakan dengan manipulasi atau kamu dapatkan dengan tipu daya. Itu adalah pemberian. Tanda. Cap ilahi. Energi yang ditugaskan secara ilahi tidak bisa dicuri, ditiru, atau disalurkan oleh wadah yang tidak sah. Saat seseorang mencoba menyerap energi jiwa terpilih tanpa izin, itu bukan membuat mereka kuat, justru menghancurkan mereka perlahan. Makanya kamu akan melihat, semakin sering mereka membicarakanmu, semakin buruk kondisi mental dan emosional mereka.
Mereka mulai terlihat kacau, tidak stabil, reaktif berlebihan dan sangat haus akan validasi. Itu bukan kebetulan. Itu adalah akibat spiritual dari mencoba menyentuh sesuatu yang suci tanpa keselarasan jiwa. Mereka ingin meminjam esensimu untuk memperkuat eksistensi mereka. Tapi yang terjadi malah mengganggu kedamaian mereka sendiri. Di alam tak terlihat, nama membawa bobot, dan menyebut nama seseorang yang diurapi berulang kali, terutama dengan iri, obsesi, atau kekaguman yang terdistorsi, menciptakan gesekan spiritual. Roh mereka tidak dirancang untuk menahan arus energi yang kamu bawa. Dan yang mereka kira akan memberi kekuatan, justru menguak kelemahan mereka. Mereka bahkan tidak sadar, tapi dengan terobsesi padamu, mereka justru memperlihatkan kekosongan spiritual mereka sendiri. Dan itu menuntut harga yang jauh lebih mahal dari yang bisa mereka bayar. Nomor 8. Mereka keliru menganggap kedekatan sebagai tujuan. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang ketika berurusan dengan seseorang yang terpilih, yang diurapi, adalah mengira kedekatan berarti memiliki peran dalam tujuan hidup orang tersebut. Hanya karena mereka pernah berada di dekatmu, pernah satu ruangan, pernah berbagi percakapan, atau sempat muncul di salah satu bab dalam hidupmu, mereka meyakini bahwa itu memberi mereka hak atas ceritamu. Mereka berpikir kedekatan itu memberi mereka tempat permanen di mejamu, hak untuk menentukan arah kisahmu, atau hak untuk berkomentar tentang jalan hidupmu. Tapi yang tidak mereka sadari adalah, kedekatan dengan kebesaran tanpa keselarasan spiritual hanya akan menumbuhkan kepahitan, dan akhirnya kegilaan. Masalahnya bukan karena mereka terlalu sering membicarakanmu. Masalah yang lebih dalam adalah khayalan bahwa mereka pernah berhak atas takdirmu. Beberapa orang sungguh percaya bahwa kehadiran mereka di masa lalumu berarti mereka adalah bagian dari masa depanmu, atau bahwa mereka punya otoritas spiritual atas perjalanan hidupmu. Dan ketika kenyataan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa jalanmu tidak pernah dimaksudkan untuk melibatkan mereka secara jangka panjang, mereka tidak hancur karena kamu menjauh. Mereka hancur karena kenyataan menghantam ilusi mereka. Itulah kenapa obsesi mereka mulai terlihat tidak stabil di mata orang lain. Bukan hanya karena mereka terus membicarakanmu, tapi karena cara mereka berbicara seolah-olah mereka masih mengenalmu, seolah-olah mereka masih punya hak atas energimu, seolah-olah mereka punya kualifikasi untuk menjelaskan tujuanmu kepada orang lain. Itu terasa aneh, karena secara spiritual, orang-orang bisa merasakan ketidaksesuaian itu. Mereka merasakan bahwa otoritas orang ini sudah lama kedaluarsa. Tapi ego mereka belum bisa menerima kenyataan. Kedekatan adalah momen, tujuan adalah kekekalan. Dan saat seseorang menyamakan keduanya, mereka mulai kehilangan pijakan pada realitas. Kehancuran mental dan emosional mereka bukan tentang dirimu, tapi tentang betapa beratnya menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar punya akses ke apa yang mereka kira bisa mereka kendalikan. Itu bukan kisah yang pernah menjadi milik mereka. Dan sekarang, tanpa peran dalam perjalanan hidupmu, obsesi mereka berubah menjadi ketidakstabilan. Nomor 9. Semakin banyak mereka bicara, semakin tak terlihat mereka jadinya. Ada ironi dalam cara obsesi bekerja. Semakin sering mereka membicarakanmu, semakin mereka membuat diri mereka sendiri tak terlihat. Dalam usaha putus asa mereka untuk merendahkanmu, untuk memutarbalikkan narasimu, mereka justru menunjukkan betapa tidak relevannya mereka. Setiap kali mereka menyebut namamu, mereka berusaha membingkai diri sebagai sosok penting dengan terus menyoroti hidupmu, tindakanmu, dan keberadaanmu. Namun dengan melakukan itu, mereka justru mengalihkan perhatian dari jati diri mereka sendiri. Dan saat itulah mereka mulai memudar ke latar belakang. Orang-orang secara naluriah bisa merasakan ketika seseorang terlalu terobsesi pada hidup orang lain. Dan ini berlaku entah mereka sedang membicarakanmu atau tidak. Ketika seseorang tidak bisa berhenti memfiksasi pada orang lain, itu adalah sinyal adanya ketidakamanan yang lebih dalam. Sebuah kelemahan spiritual.
Mereka yang benar-benar memahami nilai dirinya tidak perlu menjadikan orang lain sebagai bahan pembicaraan terus-menerus untuk membenarkan eksistensinya. Jadi ketika mereka terus-menerus membicarakanmu, itu bukan hanya obsesi mereka yang terlihat. Itu adalah tanda bahaya bagi semua orang di sekitar mereka. Seolah mereka mengumumkan pada dunia bahwa mereka tak punya banyak hal lain untuk ditawarkan. Dan disinilah letak kekuatannya. Saat mereka terus membicarakanmu, setiap percakapan ibarat mengikis kredibilitas mereka sendiri. Ini bukan tentang membela diri atau membuktikan bahwa mereka salah. Ini tentang kenyataan bahwa satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka hanyalah menyebut-nyebut namamu. Mereka begitu terobsesi, ingin mengecilkanmu di mata orang lain, sampai-sampai lupa bahwa merekalah yang makin mengecil dalam prosesnya. Mereka tidak sedang mengangkat diri. Mereka justru sedang merendahkan diri dengan setiap kata yang keluar. Orang-orang mulai melihat siapa mereka sebenarnya. Seseorang yang begitu lemah secara spiritual, begitu tergantung pada narasi orang lain agar merasa diakui, sampai-sampai mereka menghapus jejak siapa diri mereka yang sesungguhnya. Identitas mereka berubah menjadi bayangan dari ceritamu. Dan ini jadi masalah. Karena saat seseorang hanya bisa membicarakan orang lain, mereka kehilangan substansi sejatinya. Dan tanpa substansi, mereka mulai menghilang dari benak orang lain. Bukan kamu yang memudar, merekalah yang menghilang. Nomor 10. Mereka hancur secara mental karena menyaksikan sebuah nubuat yang sedang menjadi kenyataan. Yang benar-benar menghancurkan mereka bukan cuma obsesi mereka padamu, tapi karena di tingkat spiritual yang dalam, mereka menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka sangkal. Sebuah nubuat tentang dirimu yang sedang menjadi nyata. Meski mereka tak punya kata-kata untuk menggambarkannya, jiwa mereka bisa merasakan bahwa kebangkitanmu adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ini bukan kebetulan, bukan keberuntungan. Ini sudah tertulis. Mereka bisa merasakan bahwa kamu memang ditakdirkan untuk kebesaran, dan tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Untuk sementara waktu, mereka meyakinkan diri bahwa mereka bisa mengendalikan hasilnya. Mungkin mereka berbisik pada orang lain, menyebar rumor, atau diam-diam berusaha menjegal langkahmu. Tapi sekarang, saat kesuksesanmu tak terbantahkan, itu menggerogoti mereka dari dalam. Karisma yang kamu bawa, ketenangan yang kamu pancarkan, berkah yang mengalir begitu saja, semua itu tak bisa ditiru. Mereka sudah mencoba. Oh, mereka benar-benar mencoba. Tapi sekarang, mereka hanya bisa berdiri di pinggir, menyaksikan kenyataan yang tak bisa mereka ubah. Dan bagian terburuknya, mereka tahu itu. Inilah saat segalanya mulai runtuh untuk mereka, secara mental dan emosional. Setiap kali mereka melihatmu melangkah lebih jauh, mereka merasakan dinding ilusi mereka runtuh satu persatu. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu mencoba menghalangi, meremehkan, dan mengalihkan perhatian orang dari jalanmu. Tapi kini semuanya jelas. Semua yang dulu mereka katakan untuk menjatuhkanmu sedang menjadi kenyataan. Dan mereka tak punya kuasa untuk menghentikannya. Hal-hal yang paling mereka takutkan, hal-hal yang mereka coba buat orang lain ragukan, sedang terjadi tepat di depan mata mereka. Dan kesadaran itu sangat menyakitkan. Kamu lihat, penderitaan sejati bukan hanya karena melihatmu bangkit, tapi karena tahu mereka pernah jadi bagian dari narasi yang mencoba menahanmu. Dan saat mereka menyaksikan nubuatmu terungkap di depan umum, mereka dipaksa menghadapi kebenaran yang tak bisa mereka hindari. Semua usaha mereka sia-sia. Dan yang tersisa kini hanyalah kehancuran mereka. Apa yang dulu mereka coba kubur dalam gelap, kini muncul ke permukaan. Dan itu menghancurkan mereka dari dalam. Nomor 11. Kamu membangkitkan iblis-iblis yang tersembunyi dalam diri orang-orang. Saat kamu memasuki sebuah ruangan, sesuatu yang kuat terjadi di level bawah sadar. Energimu bukan hanya menarik perhatian. Ia membangkitkan iblis-iblis yang lama tertidur dalam diri orang-orang. Esensi yang kamu bawa, frekuensi yang kamu pancarkan, memaksa penyakit-penyakit tersembunyi dalam diri mereka untuk muncul ke permukaan.
Kamu ibarat cermin, memperlihatkan pada mereka bagian-bagian dari diri yang sudah bertahun-tahun mereka sembunyikan, dikubur di balik senyuman palsu, penampilan sempurna, dan identitas yang dikurasi dengan sangat hati-hati. Dan tiba-tiba, semua yang mereka coba hindari, luka lama yang belum sembuh, trauma yang belum terselesaikan, kekotoran spiritual, mulai mendidih ke permukaan. Yang menarik, ini tidak selalu datang dari orang-orang yang kamu sangka akan bereaksi seperti itu. Orang-orang yang terlihat tenang, terkendali, yang tampaknya tidak terguncang oleh kekacauan hidup, seringkali justru yang pertama menjadi tak stabil, obsesif, dan irasional saat kamu ada di dekat mereka. Seolah kehadiranmu menjadi katalis dari kekacauan batin mereka. Mereka bahkan mungkin tak sepenuhnya paham apa yang terjadi, tapi energimu memaksa mereka menghadapi semua yang selama ini mereka kubur dalam-dalam. Mereka tak bisa lagi bersembunyi di balik topeng yang selama ini mereka bangun. Yang tak mereka sadari adalah, kamu tidak melakukan apapun pada mereka. Hanya saja, esensi spiritualmu membangkitkan segala hal yang selama ini tidur dalam diri mereka. Semua luka masa lalu, rasa tidak aman, ketakutan, dan konflik yang belum terselesaikan mulai terurai. Karena cahaya yang kamu bawa membuat mereka tak bisa lagi tinggal dalam bayang-bayang. Itulah mengapa mereka mulai bertingkah aneh, perilaku obsesif mereka, kata-kata yang irasional, gerakan yang tidak menentu. Mereka bukan cerminan dirimu. Mereka adalah cerminan dari apa yang kamu paksa mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Inilah mengapa orang-orang yang tidak bisa menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri seringkali menyerang mereka yang bersinar terlalu terang. Kamu bukan sekadar seseorang dalam hidup mereka. Kamu adalah kekuatan yang membuka luka terdalam mereka. Dan alih-alih menyembuhkan, mereka bereaksi. Alih-alih bertanggung jawab, mereka menyalahkan. Tapi kebenaran yang lebih dalam adalah, iblis-iblis itu memang sudah ada. Kamu hanya membangkitkannya, dengan menjadi dirimu sendiri, tanpa minta maaf. Dan sekarang, mereka tak punya pilihan selain menghadapi keburukan dalam diri sendiri. Nomor 12. Gosip tentang orang terpilih adalah surat bunuh diri spiritual. Ketika seseorang memilih untuk menggosip tentang orang terpilih, mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak hanya menyerang karaktermu. Mereka sedang menutup takdir spiritual mereka sendiri. Setiap bisikan, setiap upaya untuk mencemarkan namamu adalah seperti surat bunuh diri yang diam-diam ditulis dalam jiwa mereka sendiri. Apa yang mereka gagal pahami adalah bahwa alam semesta mencatatnya. Itu tidak hanya mengabaikan tindakan ini, karena ini bukan masalah benar atau salah di permukaan. Ini adalah masalah keselarasan ilahi dan keadilan spiritual. Mencoba untuk membunuh karaktermu bukan hanya pelanggaran terhadapmu. Itu adalah pelanggaran terhadap tatanan ilahi, terhadap tujuan yang telah kamu panggil untuk diwujudkan. Dan alam semesta tidak menyukai mereka yang mencoba mengganggu apa yang seharusnya berkembang. Setiap kata yang mereka ucapkan dengan kebencian, setiap kebohongan yang mereka katakan dihitung. Itu tercatat dalam buku besar spiritual mereka sendiri. Dan konsekuensi dari tindakan ini tidak hanya menghilang begitu saja, itu menyebar, mempengaruhi hidup mereka sendiri dengan cara yang bahkan tidak akan bisa mereka lacak kembali padamu. Mereka mungkin berpikir mereka hanya mencoba menjatuhkanmu, tapi apa yang tidak mereka lihat adalah bagaimana mereka sedang meruntuhkan fondasi mereka sendiri. Hubungan-hubungan runtuh. Kesempatan-kesempatan mengering. Ketenangan menjauh dari mereka. Sumber tidak pernah lupa. Setiap kali mereka mencoba merusak tujuanmu, mereka secara tidak sengaja merusak tujuan mereka sendiri. Dan meskipun mereka mungkin tidak pernah menghubungkan titik-titik itu, keruntuhan hidup mereka terkait langsung dengan upaya mereka untuk menghalangi apa yang telah ditentukan oleh Yang Ilahi. Pada akhirnya, berkat-berkat yang mereka harapkan untuk mengurangi dalam dirimu akan ditahan dari mereka,
Alam semesta tidak memberi penghargaan pada kebencian spiritual. Itu dianggap sebagai utang, dan pembayarannya selalu lebih berat dari yang orang kira. Apa yang mereka anggap sebagai bisikan tak berbahaya di belakangmu menjadi rantai yang mengikat takdir mereka sendiri. Itu adalah keruntuhan yang tenang. Tapi jangan salah, sumber selalu tahu di mana pelanggaran sejati terjadi, dan konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran itu tercatat dalam buku besar tak terlihat alam semesta. Nomor 13. Alasan. Semua orang muak dengan mereka adalah karena mereka melanggar aturan tak terucap. Kamu tidak boleh berbicara sembarangan tentang orang yang telah diurapi secara spiritual. Ada alasan mengapa orang mulai menjauh dari individu yang tidak bisa berhenti berbicara buruk tentang orang yang telah diurapi secara spiritual. Ini bukan hanya tentang kesetiaan terhadapmu. Ini tentang kesadaran primal yang dalam bahwa mereka sedang melanggar aturan, meskipun tidak terucap. Bahkan mereka yang mungkin tidak sepenuhnya memahami hukum atau konsep spiritual secara instinktif, tahu ada bahaya dalam menyerang seseorang yang dipilih oleh Yang Ilahi. Ini adalah aturan yang melampaui agama, budaya, atau ideologi. Itu dipahami begitu saja, meskipun tidak selalu disadari secara sadar. Ketika seseorang dengan otoritas spiritual menjadi sasaran, akibatnya dirasakan pada tingkat yang lebih dalam daripada sekadar akibat sosial. Orang-orang yang tidak terhubung secara spiritual atau tidak sadar masih bisa merasakan beban melanggar batas suci itu. Mereka merasakan bahwa ketika seseorang berbicara sembarangan tentang orang yang diurapi, mereka tidak hanya merugikan individu tersebut. Mereka mengganggu tatanan segala sesuatu. Dan karena ini adalah hukum yang bekerja di luar ranah logika, bahkan orang yang tidak sadar akan hal itu mulai menghindar. Mereka tahu ada yang salah. Mereka tidak ingin terjebak dalam kekacauan spiritual yang datang dengan melewati batas tersebut. Itulah mengapa rekan-rekan mereka mulai menjauh. Mengapa orang-orang di sekitar mereka menjadi lebih jauh? Bukan karena mereka takut kehilanganmu, tapi karena mereka takut menjadi korban dari perhitungan spiritual yang lebih besar. Alam semesta tidak mengabaikan pelanggaran semacam ini. Jadi orang-orang secara instingtif tahu, jika mereka berdiri terlalu dekat dengan seseorang yang sembarangan berbicara melawanmu, mereka berisiko terjebak dalam dampak spiritualnya. Itu seperti berdiri terlalu dekat dengan api yang terlalu panas untuk ditangani. Kamu tidak perlu tahu mengapa itu berbahaya untuk merasakan panasnya. Apa yang tidak disadari oleh individu-individu ini adalah bahwa kelalaian mereka tidak hanya memisahkan mereka darimu, itu juga mengasingkan mereka dari semua orang di sekitar mereka. Mereka telah melanggar aturan suci yang tidak terucap, dan konsekuensinya sudah mulai terungkap. Semakin mereka berbicara, semakin mereka menjauh dari hal-hal yang sedang mereka coba bangun. Dalam upaya mereka untuk meruntuhkanmu, mereka telah memulai penurunan spiritual mereka sendiri. Nomor 14. Dan obsesi. Ini adalah kontrak spiritual yang salah. Obsesi yang kamu lihat ini bukanlah kejadian acak atau produk dari kecemburuan. Ini adalah kontrak spiritual yang salah. Di kehidupan lalu atau dalam ranah spiritual, mungkin ada perjanjian yang dalam dan sakral yang dibuat antara kamu dan orang ini. Mungkin mereka bersumpah untuk melindungimu, untuk belajar darimu, atau untuk berjalan bersamamu sebagai bagian dari perjalananmu. Koneksi itu dibentuk di ranah di mana ego dan keinginan manusia tidak berpengaruh. Itu adalah ikatan antara jiwa-jiwa. Namun dalam kehidupan ini, sesuatu telah berubah. Ego mereka masuk, mengaburkan kemampuan mereka untuk memenuhi apa yang pernah dijanjikan oleh jiwa mereka. Sekarang, alih-alih menjadi sumber dukungan atau pertumbuhan, mereka terjebak dalam siklus obsesi dan kegilaan. Pada level jiwa, mereka mengingat janji yang mereka buat kepadamu. Tapi pikiran dan ego mereka telah menolaknya. Ketidaksesuaian antara kebenaran spiritual mereka dan keinginan manusia mereka menyebabkan ketegangan yang tak tertahankan. Mereka bisa merasakan
tarikan janji jiwa mereka denganmu. Tapi alih-alih menyelaraskannya, mereka mencoba untuk mengendalikan, memanipulasi, atau mendistorsi janji itu agar sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Ini menciptakan ketidakseimbangan. Dan semakin mereka menolak kontrak ilahi, semakin mereka terperosok. Semua orang di sekitar mereka bisa merasakan ketidakseimbangan ini. Meskipun mereka tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Ini seperti melihat seseorang mencoba mengenakan jubah yang tidak pas. Itu canggung, tidak nyaman, dan pada akhirnya tidak dapat dipertahankan. Ketegangan antara tujuan jiwa mereka dan tindakan yang didorong oleh ego menjadi semakin jelas. Obsesi yang muncul bukanlah tanda kekuasaan atau kontrol. Itu adalah manifestasi putus asa dari jiwa yang tidak bisa menyelaraskan janji yang dibuat di ranah lain dengan pilihan yang dibuat di dunia ini. Mereka tidak bisa melepaskanmu, karena jauh di dalam hati mereka, mereka tahu mereka gagal memenuhi kontrak jiwa mereka. Tapi alih-alih menghadapi kenyataan itu, mereka memproyeksikan rasa bersalah dan frustrasi mereka kepadamu, menjadikanmu objek obsesi mereka. Semakin mereka menolak kebenaran spiritual yang telah mereka lupakan, semakin dalam mereka terjerumus ke dalam kegilaan. Dan disinilah spiral itu dimulai. Karena ketika jiwa seseorang bertentangan dengan tindakannya, ketidakseimbangan yang dihasilkan akan dirasakan oleh semua orang, bahkan jika mereka tak mampu mengungkapkan sumbernya. Pada akhirnya, mereka yang terobsesi padamu, berbicara buruk tentangmu, atau mencoba mengecilkan tujuanmu, sebenarnya bukan hanya sedang melawanmu. Mereka sedang melawan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka sedang menghadapi perhitungan spiritual yang tidak mereka duga, di mana kegelapan mereka sendiri terungkap, dan ego mereka tak berdaya di hadapan kebenaran ilahi. Kamu bukan sekadar seseorang dalam hidup mereka. Kamu adalah cermin yang memantulkan segala hal yang belum mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Dan saat mereka semakin tersesat, tak mampu menyelaraskan tindakan mereka dengan kebenaran jiwa mereka, mereka justru memperlihatkan kebenaran tentang diri mereka sendiri yang bahkan tak bisa mereka sangkal lagi. Namun inilah indahnya segalanya. Jalanmu bukan milik mereka untuk dihancurkan, dan cahayamu bukan milik mereka untuk dipadamkan. Apa yang telah ditetapkan secara ilahi tidak bisa dibatalkan. Seberapa keras pun mereka mencoba memutarbalikkan, memanipulasi, atau menentangnya. Semesta punya caranya sendiri untuk menciptakan keteraturan dari kekacauan. Dan setiap upaya untuk menjatuhkanmu justru semakin menguatkan kebangkitanmu. Obsesi mereka adalah beban mereka, bukan bebanmu. Dan saat mereka mencoba merobek takdir yang telah ditenun untukmu, mereka justru sedang mengurai jalan mereka sendiri. Jadi biarkan mereka berbicara, biarkan mereka terobsesi, biarkan mereka mencoba menyabotase apa yang tak mereka mengerti. Karena dengan begitu, mereka akan menyadari bahwa semakin mereka menentang cahayamu, semakin mereka tak terlihat. Semakin mereka mencoba menarikmu ke dalam kekacauan mereka, semakin mereka terjerumus ke dalam kehancuran diri sendiri. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah terus melangkah di jalanmu, tanpa terusik dan tak terjama oleh hiruk-pikuk. Ingatlah, narasi mereka bukan narasimu. Obsesi mereka tidak mendefinisikanmu. Sumber yang membimbingmu jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih teguh daripada kekuatan apapun yang bisa mereka bangkitkan. Dan saat mereka mencoba membelokkanmu dari jalanmu, mereka justru akan terjebak dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Teruslah bersinar, teruslah berkembang, dan teruslah melangkah maju. Dunia mungkin tak selalu mengerti, tapi semesta tahu persis siapa dirimu dan mengapa kamu ada di sini. Dan tak ada satupun, benar-benar tak ada, yang bisa menghentikan kebenaran ilahi itu untuk terungkap. Jika pesan ini terasa menggema dalam hatimu, jika kamu merasakan kebenaran dalam setiap katanya, pastikan kamu tak melewatkan wawasan penuh kekuatan berikutnya. Berlanggananlah sekarang dan ikuti perjalanan menuju kebangkitan dan pertumbuhan spiritual ini. Kamu tidak sendirian, kita semua ada di sini bersama.
Tetaplah terhubung, tetap terinspirasi, dan mari terus bersinar lebih terang. Tekan tombol berlangganan, dan mari lanjutkan perjalanan transformatif ini.